Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai motor pada mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik kelas A. Materi ini disusun oleh pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama yaitu saya, Yudo Eka Gangga dengan NIM 001, dan juga teman-teman saya yaitu ada Nicholas Rian dengan NIM 004, Febriansyah dengan NIM 008, Dea Syafina dengan NIM 011, dan Muhammad Rafif Noval dengan NIM 015. Nah, pada kesempatan kali ini saya khususnya akan membahas mengenai salah satu topik yang penting di dalam bidang otomasi, yaitu adalah motor listrik. Nah, motor listrik ini teman-teman itu merupakan benda yang ada di sekitar kita dan hampir setiap hari kita gunakan dalam perabot-perabot yang kita lakukan dalam perbuatan kita setiap harinya. Contohnya saja seperti kipas angin, blender, pompa air, dan lain sebagainya. Namun tahukah teman-teman bagaimana cara kerja dari motor listrik tersebut, dan bagaimana sih cara kita agar dapat mengatur atau mengontrol motor listrik tersebut agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, mari kita pelajari bersama secara runtut supaya teman-teman semua dapat paham mengenai materi pengontrolan motor listrik tersebut. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan pada video ini, yaitu mengenai outline materi sendiri. Yang pertama yaitu akan dijelaskan mengenai konsep dasar motor listrik. Kemudian yang kedua, pengendalian arah dari motor listrik dan pengendalian kecepatannya. Kemudian yang ketiga yaitu kegagalan dari motor listrik dan perawatan motor. Kemudian ada perbandingan motor DC brush dan juga brushless atau tanpa sikat dan dengan sikat. Kemudian ada kontrol lanjutan atau SVM, dan yang terakhir yaitu membaca datasheet dan regenerative braking. Oke, langsung saja kita bahas mengenai konsep dasar motor listrik. Nah, teman-teman, motor listrik sendiri itu bekerja dengan prinsip elektromagnetik, yang mana motor listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang dapat memutar melalui interaksi dari medan magnet dan juga arus. Pada intinya teman-teman, motor listrik ini beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gaya gerak. Nah, gaya yang dihasilkan ini yaitu merupakan gaya Lorentz, yang mana hubungan arus, medan magnet, dan torsi digambarkan sebagai rumus berikut, yaitu F sama dengan arus dikali L kali B, yang mana arus listrik itu dialirkan melalui suatu medan magnet dengan kerapatan flux atau B yang akan menghasilkan suatu gaya sebesar perkalian dari ketiga parameter berikut ini. Yang pertama yaitu konduktor berarus dalam medan magnet akan mengalami gaya. Nah, karena tadi sudah didapatkan gayanya, maka gaya inilah yang menjadi dasar terjadinya putaran pada motor, yang mana semakin besar arus atau I, atau semakin besar medan magnet atau B, maka akan semakin besar gaya yang dihasilkan, sehingga putarannya maka otomatis akan lebih cepat. Nah, yang kedua, hubungannya dengan torsi. Apa sih hubungan gaya yang dihasilkan tadi dengan torsi? Nah, gaya bekerja pada kumparan rotor
atau bagian yang berputar itu akan menghasilkan torsi, yang mana digambarkan pada rumus berikut, yaitu T sama dengan konstanta T dikalikan flux kalikan arus A, yang mana torsi ini sebanding dengan arus jangkar atau IA dan flux magnet dalam satuan Weber. Nah, dengan kedua rumus ini itu merupakan hubungan antara arus, medan magnet, dan juga torsi, yang mana ketiga parameter tersebut sangat mempengaruhi putaran atau kecepatan dari motor. Untuk mekanisme atau cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu arus mengalir pada kumparan. Ketika arus mengalir, maka ia akan menghasilkan medan magnet. Nah, pada medan magnet ini akan terjadi gaya Lorentz sebagaimana pada rumus yang pertama, yaitu digambarkan dalam rumus berikut, sehingga akan menghasilkan putaran atau gaya putar yang tadi, yaitu yang disebut sebagai torsi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan bagian dari motor DC brush atau menggunakan sikat. Iya, ini bisa dilihat teman-teman, ini untuk gambar dari motor DC brush. Di sini ada rotor bagian yang sini, kemudian ada brushnya, sikatnya di bagian atas sini, kemudian ada windings, kemudian ada komutator. Nah, di pinggiran sini ada magnet, kemudian bagian yang diam ini ada stator, kemudian ini ada terminal untuk mengaliri listrik. Nah, untuk penjelasan bagiannya ada pada slide selanjutnya. Kita next. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk struktur dari motor DC brush atau menggunakan sikat ini sebagai berikut. Yang pertama, komponen utama dari motor DC brush ini hanya ada 4 untuk komponen utamanya. Yang pertama yaitu stator. Nah, stator itu apa? Stator itu merupakan bagian motor yang diam. Stator ini akan menghasilkan medan magnet tetap yang mengelilingi rotor. Pada motor DC, stator dapat berupa magnet permanen atau elektromagnet. Nah, kemudian yang bagian utama motor yang kedua yaitu rotor. Nah, rotor ini merupakan bagian yang berputar, juga dikenal sebagai armatur atau anker. Rotor terdiri dari lilitan kawat yang dililitkan pada inti logam. Nah, lilitan ini adalah tempat di mana arus listrik akan mengalir untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Selanjutnya ada komutator. Komutator di bagian sini, bisa dilihat. Nah, komutator ini merupakan cincin logam konduktif yang terbagi menjadi beberapa segmen. Komutator terpasang pada poros rotor dan berfungsi untuk membalik arah arus dalam lilitan rotor seiring dengan putarannya. Kemudian ada brush sesuai dengan namanya, yaitu brush, motor DC brush, yang mana dalam bahasa Indonesia sendiri merupakan sikat ya. Sikat atau brush ini merupakan bahan konduktif, umumnya terbuat dari karbon atau grafit, yang membuat kontak fisik dengan segmen komutator yang sebelumnya tadi. Untuk apa? Nah, untuk menyalurkan arus listrik ke lilitan rotor. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja sendiri yaitu sebagai berikut, yang mana arus listrik dialirkan dari sumber daya. Setelah mendapatkan arus listrik dari sumber daya, arus akan melewati brush atau sikat tadi dan masuk ke komutator. Pada komutator ini kemudian menyalurkan arus ke lilitan pada rotor, yang mana akan menciptakan sebuah medan magnet pada rotor, dan medan magnet rotor ini berinteraksi dengan medan magnet dari stator, sehingga
otomatis akan menghasilkan gaya tolak-menolak dan tarik-menarik yang menyebabkan rotor tersebut berputar atau motornya itu nanti akan berputar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari motor DC brush atau menggunakan sikat. Itu untuk kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu rangkaiannya sederhana, kemudian mudah dikendalikan. Yang kedua, biayanya relatif murah. Dan yang ketiga, torsi awal tinggi. 4. Cocok untuk aplikasi kecil dan portable. 5. Kontrol kecepatan mudah dengan tegangan atau PWM. Nah, tapi ada kekurangannya untuk motor DC brush. Yang pertama yaitu kekurangannya, brush dan komutator cepat aus sehingga butuh perawatan rutin. Yang kedua, efisiensi rendah karena gesekan dan percikan listrik. 3. Umur pakai lebih pendek dibandingkan dengan yang tanpa sikat. Keempat, tidak cocok untuk aplikasi berkecepatan tinggi atau industri yang berat. Yang kelima, timbul noise listrik dan mekanik. Noise listrik dan mekanik saat motor tersebut beroperasi. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh-contoh dari penggunaan motor DC brush pada kehidupan sehari-hari yang mungkin teman-teman sendiri sering atau familiar dengan barang-barang tersebut. Di sini ada kipas angin, kemudian ada blender, kemudian ada bor tangan, kemudian pada bidang hiburan di sini ada mobil-mobilan anak-anak ya, kemudian ada printer, kemudian ada DVD player atau VCD player, pemutar kaset. Nah, untuk di bidang otomasi sendiri, motor DC brush ini juga sudah banyak digunakan dalam bidang otomasi. Yang pertama yaitu pada industri, di mana yang seperti yang kita ketahui pada revolusi industri yang sekarang, yaitu sudah banyak tenaga manusia yang digantikan oleh robot, terutama robot lengan. Nah, di dalam robot lengan tersebut tentu saja banyak sekali integrasi dari motor DC brush. Kemudian ada pada mobil listrik, kemudian yang kita sehari-hari mungkin kita jumpai saat kita membeli suatu es teh. Nah, di sini ada mesin pengemas yang mana untuk mengemas suatu makanan ataupun minuman. Nah, kemudian kita lanjut ke pengendalian arah dan kecepatan. Untuk pengendalian arah dan kecepatan ini kita akan bahas mengenai yang pertama yaitu prinsip pengendalian arah, yaitu dengan membalik polaritas tegangan. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu menggunakan rangkaian H-bridge. Yang pertama yaitu arah putaran motor DC ditentukan oleh arah aliran arus. Kemudian dengan menukar kutub positif dan negatif dari sumber tegangan, maka arah arus akan terbalik. Sehingga implikasinya gaya magnetik yang dihasilkan juga berbalik arah, sehingga motor berputar ke arah sebaliknya. Nah, dalam aplikasi modern, pengendalian arah dilakukan menggunakan rangkaian H-bridge. Nah, untuk rangkaian H-bridge sebagai berikutnya, yang mana bisa dilihat kita yaitu membalik menukar kutub positif dan negatif dari sumber tegangan, sehingga arah arusnya di sini akan terbalik, sehingga arah putarannya juga akan terbalik dari putaran motor DC-nya. Ini untuk rangkaian H-bridge-nya. Kemudian kita next mengenai kontrol kecepatan, yang mana tadi yang pertama sudah dibahas mengenai bagaimana mengontrol arah dari motor. Yang kedua ya ini kita bahas mengenai bagaimana mengontrol kecepatan dari motor DC. Nah, ada dua cara nih. Yang pertama menggunakan PWM, pulse width modulation, dan yang kedua yaitu pengaturan tegangan. Dan next, untuk dari PWM sendiri,
sebagaimana prinsip dari PWM, yaitu modulasi lebar pulsa, tegangan DC ini dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat, yang mana ditentukan oleh duty cycle ya. Duty cycle ini merepresentasikan persentase waktu sinyal dalam kondisi on. Nah, untuk ada dua kondisi. Yang pertama yaitu duty cycle tinggi, misalnya 90%, maka saat duty cycle tinggi motor akan berputar cepat. Dan ya, kondisi kedua yaitu duty cycle rendah, misal 20%. Ketika motor berada pada duty cycle 20%, maka motor akan berputar lambat. Nah, keunggulan dari cara PWM ini yaitu sangat efisien karena meminimalkan energi yang terbuang. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan tegangan. Prinsip kerjanya yaitu kecepatan berbanding lurus dengan tegangan. Nah, jika tegangan tinggi, maka akan menghasilkan putaran motor yang lebih cepat. Sebaliknya, jika tegangan rendah, maka akan menghasilkan putaran motor yang lebih lambat. Tapi metode ini kurang efisien karena energi dapat terbuang sebagai panas. Panas itu akan terbuang nantinya, terutama jika menggunakan komponen seperti potentiometer atau rheostat. Nah, ini untuk perbandingannya, yaitu kita menggunakan PWM di sini ya, PWM. Kemudian di sini kita jika menggunakan pengaturan tegangan. Nah, kita masuk ke bahasan topik selanjutnya, yaitu kegagalan motor atau motor failures. Apa sih penyebab umum kegagalan dari motor? Nah, kegagalan pada motor ini tidak dapat dihindari, namun dapat diantisipasi, yang mana dengan memahami penyebabnya adalah kunci untuk perawatan, yaitu maintenance dan perbaikan atau troubleshooting. Nah, yang pertama yaitu penyebab kegagalan motor, yaitu ada kausan mekanis, yang mana komponen rentan. Pada motor DC brush atau sikat, nah sikat ini akan habis karena gesekan terus-menerus dengan komutator, sehingga perlunya kita mengecek dan kita ganti secara berkala. Kemudian komponen yang gampang aus selanjutnya yaitu bantalan atau bearing. Bearing ini dapat aus karena gesekan, beban atau pelumasan yang buruk. Gejalanya yaitu jika bearingnya aus, yaitu suaranya akan kasar sehingga menghasilkan getaran dan panas yang berlebih. Yang kedua yaitu selain kausan mekanis, ada overheating atau panas yang berlebih. Apa sih penyebab utamanya dari overheating ini? Yang pertama yaitu overload atau beban berlebih. Yang kedua yaitu sirkulasi udara yang buruk. Yang ketiga, tegangan suplai yang tidak sesuai, sehingga akibatnya yaitu dapat merusak isolasi kumparan sehingga menyebabkan korsleting dan melemahkan magnet. Yang ketiga yaitu short circuit atau konslet. Short circuit ini terjadi ketika isolasi antar lilitan kawat tembaga rusak sehingga arus mengambil jalan pintas, atau sebagaimana namanya yaitu short circuit, di mana arus mengambil jalan pintas sehingga akan terjadi overheating atau suhu yang memanas tadi, atau menjadi lembab sehingga aliran arus menjadi sangat tinggi menyebabkan panas yang ekstrim dan dapat membakar motor. Akibatnya motor DC kondisi terburuknya dapat terbakar. Kemudian yang keempat yaitu ada beban berlebih atau kondisi operasinya. Nah, overload atau beban berlebih ini yaitu keadaan di mana memaksa motor bekerja di luar kapasitasnya, menarik arus lebih besar dan menyebabkan overheating. Kondisi operasinya sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang panas, lembab atau berdebu. Kedua, pemasangan yang tidak sejajar. Dan ketiga, siklus start stop yang terlalu sering. Nah, itu merupakan bahasan dari kegagalan motor. Selanjutnya kita bahas mengenai
brushless motor dan komutasi, yaitu motor tanpa sikat dan komutasi. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu perbedaan dari motor brush dan juga brushless, atau perbedaan dari motor DC yang menggunakan sikat atau tanpa sikat. Untuk motor DC brush bagaimana yang telah dijelaskan tadi, yaitu menggunakan konfigurasi gulungan kawat dinamo yang berfungsi sebagai elektromagnet di dua kutubnya, sehingga arah arus dibalik 2 kali per siklus oleh komutator. Inilah yang memfasilitasi aliran arus melalui dinamo. Dengan demikian, kutub elektromagnet menarik dan mendorong magnet permanen di sepanjang bagian motor. Kemudian komutator membalik polaritas dinamo saat kutubnya melintas kutub magnet permanen. Kemudian untuk perbedaannya dengan yang brushless atau tanpa sikat, motor brushless sendiri menggunakan konfigurasi magnet permanen sebagai rotor eksternal. Selain itu, ia juga menggunakan 3 fase kumparan penggerak. Untuk kumparan atau koil yang dimiliki motor brushless terdapat lebih dari 1. Umumnya, pada motor brushless memiliki 3 buah koil yang masing-masing memiliki 1 kabel untuk masuk ke ESC atau baterai. Inilah yang berbeda. Pada motor ini, yang berputar bukanlah koil sebagaimana motor brush tadi, namun pada motor brushless ia menempel di bagian wadah motornya, dan yang sebenarnya berputar adalah bagian magnetnya. Baik, itu merupakan perbedaan dari brush dan brushless. Nah, kita masuk ke cara kerja motor brushless. Motor brushless menghasilkan torsi dengan cara berbeda dari motor DC konvensional yang menggunakan sikat. Dalam motor brushless, arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator menghasilkan medan magnet yang saling berinteraksi dengan magnet permanen pada rotor. Ketika arus listrik dinyalakan, medan magnet yang dihasilkan akan menarik rotor untuk berputar. Nah, proses ini akan terus berulang sehingga mendorong rotor untuk terus berputar dan menghasilkan torsi. Nah, motor brushless ini menggunakan kontrol elektronik untuk mengatur aliran arus ke stator, sehingga menghilangkan kebutuhan akan sikat dan memberikan performa yang lebih efisien dan tahan lama. Nah, selanjutnya mengenai komunitas elektronik. Motor brushless dengan sensor. Komunitas pengguna motor brushless bersensor umumnya fokus pada aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi tinggi, terutama saat motor beroperasi pada kecepatan rendah. Nah, motor ini menggunakan sensor efek Hall untuk mendeteksi posisi rotor dengan tepat. Sensor bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yaitu ketika partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, partikel tersebut terdorong ke satu sisi konduktor sehingga tercipta perbedaan tegangan. Dengan menempatkan 3 sensor efek Hall di sekitar stator, pengendali dapat mengetahui posisi rotor dalam salah satu dari 6 sektor dengan sudut 60 derajat. Nah, informasi posisi yang diberikan sensor memungkinkan ESC atau Electronic Speed Controller mengatur aliran arus ke kumparan stator secara akurat. Hasilnya, motor mampu menghasilkan torsi yang lebih halus sejak awal pergerakan serta mengurangi gejala getaran yang biasanya muncul pada kecepatan rendah. Nah, tadi merupakan motor yang menggunakan sensor. Selanjutnya kita bahas mengenai yang tanpa sensor. Pada komunitas penggunaan motor brushless tanpa sensor lebih menekankan pada aspek kesederhanaan, ketahanan, serta performa kecepatan tinggi. Tidak adanya sensor fisik membuat motor ini lebih ringkas. Sebagai gantinya, pengendali membaca back EMF atau gaya gerak listrik balik dari kumparan motor untuk memperkirakan posisi rotor. Dengan metode ini, motor dapat bekerja tanpa tambahan kabel maupun komponen ekstra yang rawan akan kerusakan. Nah, walaupun motor tanpa sensor kurang mulus ketika start atau saat beroperasi pada kecepatan rendah,
Namun kinerjanya justru akan lebih optimal pada kecepatan tinggi karena tidak bergantung pada sinyal sensor. Nah, selanjutnya apa sih pengaruh PWM terhadap kecepatan atau performa dan efisiensi dari motor brushless? Yaitu pengaruh dari PWM sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur performa dan efisiensi motor brushless. Melalui pengaturan duty cycle, PWM dapat mengontrol arus yang masuk ke kumparan sehingga torsi dan kecepatan motor bisa diatur secara halus dan presisi. Dari sisi efisiensi, kita berbicara efisiensi, metode switching yang digunakan seperti hard switch, soft switch, atau complementary switch menentukan besar kecilnya rugi daya. Hard switching sendiri cenderung boros energi, sementara soft dan complementary switching akan lebih efisien. Secara umum, pada kecepatan tinggi motor lebih efisien dengan duty cycle yang besar. Sedangkan pada kecepatan rendah, efisiensi bisa menurun jika metode switchingnya tidak tepat. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai kontrol listrik lanjutan. Nah, pada zaman modern ini, khususnya pada motor AC seperti motor sinkron, PMSM, dan brushless DC atau BLDC, membutuhkan metode yang lebih kompleks dibandingkan motor DC biasa. Hal ini karena arus dan tegangan pada motor AC berbentuk 3 fasa sinusoidal, sehingga perlu teknik transformasi matematis dan metode modulasi canggih agar motor dapat dikontrol dengan halus, efisien, dan lebih presisi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai transformasi matematisnya. Pada pengontrolan modern ini, kita menggunakan transformasi Clark dan Park. Nah, apa sih itu? Transformasi Clark adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah sistem 3 fasa atau contohnya itu ABC menjadi sistem 2 fasa ortogonal atau alfa dan beta dalam kerangka stasioner. Untuk prinsipnya sendiri, sinyal 3 fasa sebenarnya memiliki kelebihan informasi karena jumlah ketiga fasanya selalu 0. IA plus IB plus IC sama dengan 0. Dengan transformasi Clark, data 3 fasa diproyeksikan ke bidang 2 dimensi, alfa dan beta, dengan rumus yaitu I alfa sama dengan IA. Contohnya yaitu sebagai gambar berikut, dimana 3 fasa ini ya, ini kan merupakan 3, ada A, B, C, kita proyeksikan menjadi 2 fasa saja, dimana I beta sama dengan 1 per akar 3 dikalikan dengan penjumlahan dari IA ditambah 2 IB. Nah, selanjutnya ada transformasi Park. Transformasi Park adalah transformasi matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik dalam koordinat 2 fasa stasioner alfa beta menjadi koordinat 2 fasa berputar atau D dan Q. Dengan cara ini, motor AC bisa dikontrol seperti motor DC karena kita dapat mengatur flux dan torsi secara terpisah. Nah, manfaat dari transformasi di atas yaitu yang pertama, menyederhanakan analisis kontrol motor. Yang kedua, memungkinkan implementasi metode Field Oriented Control atau FOC. Yang ketiga yaitu digunakan luas di bidang robotika, kendaraan listrik, dan sistem kontrol presisi. Untuk rumus dari transformasi Park yaitu sebagai berikut, yang mana ID sama dengan IA cos theta ditambah IB sin theta, yang mana untuk Q-nya sendiri, variabel Q, IQ sama dengan min IA sin theta ditambah IB cos theta. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai mengapa sih arus sinusoidal optimal. Nah, di dalam sistem motor listrik AC 3 fasa seperti motor AC brushless tadi atau BLDC, PMSM, motor induksi,
arus yang diberikan ke lilitan stator bisa berbentuk trapezoidal atau grafik kotak atau sinusoidal atau grafik gelombang sinus. Dari berbagai penelitian dan implementasi industri, arus sinusoidal dianggap paling optimal. Nah, apa sih alasan sinusoidal atau grafik sinusoidal itu merupakan dikatakan sebagai yang optimal? Nah, alasan pertama yaitu torsi yang halus, di mana arus sinusoidal akan menghasilkan torsi konstan tanpa banyak fluktuasi. Jika arus berbentuk kotak atau trapezoidal, maka akan muncul torsi ripple atau gangguan di sini, yang mana ditandai dengan adanya fluktuasi naik atau turun yang menyebabkan getaran pada motor, suara bising, dan performa yang kurang stabil. Yang kedua yaitu minim distorsi. Pada arus sinusoidal ini murni minim harmonisasi, sehingga energi listrik digunakan lebih efisien. Sedangkan pada arus kotak tadi kaya akan harmonisasi orde tinggi, sehingga menambah rugi panas, copper loss, dan iron loss. Yang ketiga yaitu lebih efisien. Dengan harmonisa yang rendah, rugi daya di lilitan dan inti motor berkurang, sehingga efeknya motor akan lebih dingin, efisiensi sistem meningkat, dan umur motor lebih panjang. Nah, umur motor yang lebih panjang disebabkan oleh torsi yang halus, sehingga menghasilkan getaran lebih kecil, panas berkurang, disebabkan yaitu isolasi lilitan tidak cepat rusak. Kemudian bearing motor akan lebih awet karena tidak terbebani oleh getaran berlebihan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai Space Vector Modulation atau SVM. Nah, apa sih itu SVM atau Space Vector Modulation? Space Vector Modulation sendiri merupakan sebuah teknik modulasi sinyal PWM atau pulse width modulation yang digunakan untuk mengendalikan inverter 3 fasa agar menghasilkan bentuk tegangan dan arus yang mendekati sinusoidal murni. Nah, SVM bekerja dengan cara merepresentasikan sinyal 3 fasa dalam bentuk vektor ruang atau space vector pada bidang 2 dimensi menggunakan transformasi Clark yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dengan cara ini, arus dan tegangan yang awalnya rumit dalam bentuk sinusoidal 3 fasa bisa disederhanakan menjadi vektor tunggal yang bergerak di dalam sebuah heksagon yang dibentuk oleh 6 vektor aktif inverter. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar kerja dari SVM ini. Yang pertama yaitu representasi tegangan 3 fasa, yang mana tegangan dari inverter 3 fasa memiliki 8 kemungkinan kombinasi switching, yang mana bisa 6 vektor aktif ditambah 2 vektor 0. Ke-6 vektor aktif membentuk heksagon dalam bidang alfa beta, sedangkan vektor 0 terletak di pusat. Yang kedua yaitu pembentukan vektor referensi atau VREF. Tujuan SVM adalah menghasilkan sebuah vektor referensi yang berputar, sehingga output inverter menyerupai gelombang sinusoidal. Vektor referensi ini dibentuk dari kombinasi linear 2 vektor aktif terdekat ditambah vektor 0. Yang ketiga yaitu pola switching optimal, di mana SVM menghitung lama waktu atau duty cycle setiap vektor aktif yang digunakan. Dalam hal ini ada 6 vektor aktif yang digunakan. Inverter kemudian di switch sesuai urutan tertentu sehingga tegangan rata-rata akan mendekati vektor referensi. Kita bahas mengenai keunggulan dari SVM ini. Metode SVM memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, pemanfaatan tegangan DC akan lebih maksimal. Kemudian yang kedua, kualitas arus lebih baik. Yang ketiga, switching akan lebih optimal. Yang keempat, kontrol akan lebih berpresisi.
dan yang kelima, torsi motor akan lebih stabil. Nah, untuk implementasi dasar FVM bisa dilihat pada gambar heksagon vektor ruang berikut ini, yang mana garis heksagon hitam titik-titik ini menunjukkan ruang vektor dari inverter 3 fasa. Nah, kemudian panah biru ini, di sini ada 4 panah biru. Nah, ini menunjukkan banyaknya vektor yang aktif. Oh, di sini ada 6. Maaf, di sini ada 6 vektor biru. Di sini ada 6 menunjukkan vektor yang aktif pola switching utama. Kemudian pada titik merah ini itu merupakan V0 atau vektor nolnya. Nah, panah hijau di sini menunjukkan vektor referensi atau tegangan set point dari target sinusoidal yang kita inginkan. Masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai datasheet dari motor, feedback, dan regenerative braking. Untuk datasheet motor DC dan parameter kuncinya, yaitu yang pertama ada dimensi mekanis. Nah, pada bagian dimensi mekanis ini berkaitan dengan ukuran fisik motor, kemudian tujuannya yaitu untuk membantu memastikan motor cocok secara spesial untuk aplikasi yang kita inginkan dalam project yang melibatkan motor tersebut. Untuk datasheetnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan datasheet dari ukuran fisik motor DC. Di sini ada rotationnya berapa, kemudian ada tampilannya seperti ini. Kemudian ini ada kita lihat mengenai putarannya, kemudian referensinya bagaimana. Itu yang pertama, yaitu datasheet dari mekanis motor. Nah, yang kedua yaitu datasheet dari karakteristik elektromekanis, mana bagian ini berisi data performa penting, yaitu yang berisi beberapa parameter kunci yang dijelaskan adalah tegangan nominal atau nominal voltage. Tegangan ini merupakan tegangan referensi yang digunakan untuk menghitung nilai nominal lainnya seperti arus dan kecepatan. Kemudian ada arus kontinu terukur. Ini merupakan arus maksimum yang dapat mengalir terus-menerus tanpa motor menjadi terlalu panas. Kemudian ada konstanta torsi, yaitu merupakan nilai yang menghubungkan arus dengan torsi motor. Kemudian ada AMF balik, yaitu tegangan yang dihasilkan oleh motor saat berputar. AMF balik sebanding dengan kecepatan sudut motor dan konstanta torsi. Kemudian ada resistansi dan induktansi dari motor. Dua karakteristik listrik yang menentukan seberapa cepat arus dapat berubah dan seberapa banyak daya yang hilang menjadi panas. Selanjutnya ada yang ditampilkan pada karakteristik elektromagnetis, yaitu ada loop control, mana sistem ini secara terus-menerus membandingkan posisi atau kecepatan motor aktual dengan nilai referensi yang diinginkan. Kemudian ada pengendalian proporsional atau P, pengendalian dasar yang menerapkan torsi sebanding dengan besar kesalahan. Kemudian ada PD atau proporsional derivatif, yaitu menambahkan istilah derivatif untuk meningkatkan redaman sistem sehingga membantu mengurangi osilasi dan overshoot yang terjadi pada motor. Kemudian ada pengendali PID atau proportional integral derivative, yaitu menambahkan istilah integral untuk menghilangkan kesalahan keadaan tuna atau steady state error sehingga memastikan sistem mencapai nilai yang diinginkan secara tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai regenerative braking. Nah, regenerative braking ini apa sih prinsip dan manfaatnya? Yaitu prinsip kerja dari regenerative braking ini yaitu terjadi ketika EMF balik motor lebih besar dari tegangan yang disuplai, sehingga arus akan dipaksa untuk mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulang. Nah, kemudian tantangan dan solusi
pada kecepatan motor rendah, AMF balik ini seringkali tidak cukup besar untuk mengatasi tegangan suplai, sehingga regenerasi sulit dilakukan. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita gunakan teknik yang sudah dibahas tadi, yaitu menggunakan sirkuit H-bridge dan teknik PWM, di mana kita gunakan secara efektif untuk menurunkan tegangan yang terlihat oleh motor, sehingga memungkinkan regenerasi pada kecepatan rendah. Nah, manfaat dari regenerative braking ini yaitu menjelaskan bahwa bantal rem mobil listrik bisa aus karena sistem pengereman dirancang untuk mengoptimalkan regenerasi. Nah, rem mekanis ini digunakan untuk melengkapi torsi pengereman yang dibutuhkan, memungkinkan motor untuk fokus pada tugas memanen energi secara optimal. Nah, ini menunjukkan bahwa membuang sebagian kecil energi melalui gesekan dapat memungkinkan pemulihan energi total yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu bagian terakhir dari penjelasan pada kesempatan kali ini, yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi? Yaitu kesimpulannya yaitu motor merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana kecepatan dan arahnya dapat dikendalikan. Yaitu jika ingin mengontrol atau mengendalikan kecepatan, kita menggunakan teknik PWM dan pengendalian tegangan, atau kemudian kita jika ingin mengontrol arah, kita gunakan sirkuit rangkaian H-bridge. Nah, kemudian kesimpulan lainnya yaitu ada pada pengendalian tingkat lanjut, yang mana motor DC juga dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu brush atau menggunakan sikat dan brushless atau tanpa menggunakan sikat. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada saran dan pendapat bisa disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.